Semerbak bau harum mewangi, menggugah Crispy di luar, lembut di dalam. Di perapian sibuk si cantik, menyiapkan hidangan menarik. Wangi pandan ceria pun beraksi, satu persatu Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Kali ini Wangi Pandan akan membagikan cara membuat roti yang sangat simpel ini dan cukup menggunakan bahan yang sederhana seperti terigu dan mentega. Rasanya sangat gurih, crispy di luar dan lembut di dalam. Bahan-bahannya adalah siapkan tepung terigu. Gunakan protein tinggi yang biasa digunakan untuk membuat roti, 2 sendok makan gula pasir, 180 ml susu cair hangat, 1 sendok makan mentega, 2 sendok makan ragi instan, dan sedikit garam atau sesuaikan dengan selera. Dan jika sahabat menginginkan rasanya lebih manis, untuk rotinya ini dapat ditambahkan gula pasirnya sesuai dengan selera. Sedangkan untuk bahan olesan dari adonannya siapkan 8 sendok makan mentega. Sedangkan di sini butter hanya opsional saja ya. Jika tidak ada, skip saja. Dan untuk taburannya cukup menggunakan gula pasir. Namun jika sahabat memiliki wijen, dapat ditambahkan. Jadi wijennya hanya opsional saja sebagai penghias. Sedangkan untuk olesan bagian luar dari rotinya siapkan 1 kuning telur saja. Dan opsionalnya adalah 1 sendok madu. Ini hanya opsional ya sahabat, bisa diganti menggunakan susu cair. Jangan lupa sahabat mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas ini, atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Cara membuatnya: langkah pertama, siapkan wadah untuk menguleni adonan. Kemudian masukkan susu cair hangat suam-suam kuku ke dalam wadah. Setelah itu gula pasirnya. Jangan lupa jika sahabat ingin rasanya lebih manis, gula pasir dapat ditambahkan. Kemudian masukkan ragi instan yang masih baru sebanyak 2 sendok teh. Sisanya dapat selotip kemudian disimpan di dalam kulkas. Aduk sebentar dan kemudian tutup adonan. Bisa menggunakan serbet atau penutup panci seperti ini. Setelah 5 menit adonan akan berbuih bagian permukaannya seperti ini. Tandanya ragi siap untuk digunakan. Setelah itu masukkan tepung terigu bersama dengan mentega dan aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian setelah itu jika sahabat memiliki alas adonan dapat digunakan ya sahabat untuk memudahkan kita menguleni adonan ini. Namun jika tidak ada, uleni saja di dalam wadah atau baskomnya ya. Kemudian setelah adonan tercampur rata dan permukaannya sedikit halus, tambahkan garamnya. Jika sahabat ingin rasanya lebih gurih, garam sesuaikan saja dengan selera dan gulanya tetap pada takaran. Namun jika sahabat ingin rasanya lebih manis, tambahkan gulanya. Kemudian uleni kembali sampai adonan ini
benar-benar halus bagian permukaannya seperti ini. Kemudian istirahatkan adonan dengan cara ditutup, bisa menggunakan serbet atau wadah yang telah kita gunakan tadi. Nah, seperti ini ya. Kita tutupkan saja di atas adonan sampai 30 sampai 45 menit. Setelah 45 menit adonan akan mengembang seperti ini. Kemudian kempiskan adonan. Nah, kempiskan kembali seperti pada saat sebelum mengembang. Setelah itu, bagi adonan menjadi 16 bagian. Setelah itu masing-masing kita rounding atau kita bulatkan kecil-kecil seperti ini ya. Cara membuat roti ini sangat simpel ya sahabat. Jadi cukup 1 kali proofing saja. Namun hasilnya sangat gurih, lembut di dalam dan crispy di bagian luar. Kemudian setelah itu kita ambil 1 bagian adonan, kemudian kita pipihkan. Pipihkan adonan masing-masing menjadi berbentuk lebar seperti ini dan taburi atasnya menggunakan terigu. Lanjutkan hingga seluruh adonan selesai. Nah, terigu ini kita taburkan agar adonan tidak melekat satu sama lain, karena nanti adonan akan kita olesi menggunakan mentega. Nah, seperti ini ya sahabat. Taburi adonan di atasnya dengan terigu, kemudian tumpuk dengan adonan berikutnya sampai seluruhnya selesai. Setelah itu, siapkan plastik untuk membungkus adonan ini pada saat kita masukkan ke dalam freezer. Tumpuk adonan di dalam plastik sambil kita olesi permukaannya menggunakan mentega. Nah, jika sahabat memiliki butter, bisa ditambahkan ya. Namun ini hanya opsional saja. Jika tidak ada butter, skip saja. Hasilnya kurang lebih sama, hanya beda aroma saja. Kemudian, olesi masing-masing lembaran dari adonan ini dan tumpuk dengan adonan berikutnya sampai selesai. Nah, seperti ini ya sahabat. Kita tumpuk dan kita olesi masing-masing permukaannya. Usahakan bagian sampingnya sama rata ya sahabat ukurannya, sambil agak ditarik-tarik sedikit. Nah, seperti ini ya. Setelah selesai, adonan ini siap untuk kita bungkus menggunakan plastiknya. Bungkus adonan, kemudian simpan di dalam freezer saja untuk menghemat waktu. Simpan adonan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Setelah adonan ini membeku atau mengeras, keluarkan dari freezer dan siap untuk kita giling kembali. Nah sahabat, roti ini ala-ala croissant ya, namun tidak menggunakan mentega, korsfet, dan butter. Namun rasanya tidak jauh berbeda ya sahabat, tetap berlapis-lapis dan gurih. Jadi ini adalah croissant ala rumahan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kempiskan adonan atau pipihkan menggunakan roller pin hingga adonannya melebar ke samping. Jangan lupa ditaburi tepung terigu agar adonan tidak melekat di roller pinnya. Bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon bantu Bang Ipandan ya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Terima kasih sebelumnya. Namun bagi sahabat yang telah subscribe channel ini, Wangi Pandan mengucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungan sahabat semua. Nah sahabat, setelah lebar seperti ini, bagi adonan menjadi 16 bagian untuk ukuran yang sedang. Jika sahabat ingin ukuran agak besar, dapat dibagi menjadi 12.
Nah, sedangkan di sini wangi pandan akan mengisi sebagian dari adonan ini. Ini hanya opsional ya sahabat. Isiannya bisa tidak diberi. Karena pada dasarnya rasa dari croissant rumahan ini sudah sangat gurih. Nah, seperti ini ya, kita gulung hingga ke ujungnya dan hasilnya menyerupai bentuk keong seperti ini. Lakukan hingga seluruh adonan ini telah selesai kita gulung. Nah, sahabat, wangi pandan menjelaskan kembali bahwa isian coklat atau keju hanya opsional saja. Jika tidak diberi isian, croissant ini tetap gurih dan enak. Nah, setelah itu letakkan di atas loyang yang telah kita olesi sedikit mentega dan ditaburi sedikit terigu. Nah, seperti ini ya sahabat, terlihat layernya yang telah kita tumpuk tadi. Kemudian tutup sebentar, kurang lebih 5-10 menit saja. Setelah itu siap untuk kita oven. Jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu dan olesi permukaannya dengan kuning telur. Jika sahabat memiliki madu dapat dicampurkan. Namun jika sahabat ingin menggunakan susu cair saja juga bisa. Namun jika menggunakan kuning telur dan madu, bagian luarnya akan crispy. Kemudian hias permukaannya menggunakan gula pasir. Di sini wangi pandan menambahkan wijen hitam dan wijen putih. Kemudian oven selama kurang lebih 25-35 menit sampai seluruh permukaannya berwarna kecoklatan. Nah, seperti ini ya sahabat. Tergantung dengan oven masing-masing ya. Setelah matang sempurna seperti ini, croissant rumahan ini pun siap untuk disajikan hangat-hangat. Rasanya sangat gurih, teksturnya crispy di luar dan lembut di dalam. Dijamin seluruh keluarga pasti akan menyukainya. Sahabat juga bisa menggunakan untuk bisnis online sahabat. Terima kasih sahabat telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa. Doa sebelum masak, masak dengan